Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, soleh-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan Bu Fiska di pembelajaran pendidikan agama Islam. Teman-teman semua, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita akan belajar materi baru nih. Wah, sudah siap belum ya? Nah, hari ini kita akan belajar bab 4 teman-teman semua. Boleh dilihat di buku pembelajaran PAI-nya ya. Di buku Pendidikan Agama Islamnya halaman 29 teman-teman. Nah, sekarang Bu Fiska akan coba menjelaskan secara ringkas ya tentang kisah Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli. Udah siap mendengarkan? Oke, duduk yang rapi. Ya, teman-teman semua ya, siap mendengarkan kisah Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli. Yang pertama, Nabi Ayub alaihi salam. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar ya kisah tentang Nabi Ayub ini. Kalau Bu Fiska sih ingat waktu dulu guru agama di SD-nya itu menyampaikan kalau Nabi Ayub itu adalah nabi yang paling sabar. Dia itu teman-teman diberikan cobaan yang bertubi-tubi, yang banyak sama Allah ya, tapi dia tetap sabar. Nah, Bu Fiska ingat banget tuh dulu gurunya menyampaikan ketika Bu Fiska masih SD. Nah, sekarang Bu Fiska akan cerita sama teman-teman, gantian ya dengerin cerita Bu Fiska. Jadi, Nabi Ayub ini adalah seorang mukmin sejati, ahli ibadah yang tekun. Dia adalah orang yang kaya raya di tempatnya teman-teman semua. Ya, di tempat dia tinggal, dia itu adalah orang yang kaya. Tapi dia selalu menginfakkan sebagian hartanya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir miskin. Kemudian hari-harinya teman-teman semua itu diisi dengan ibadah, selalu bersujud kepada Allah dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Jadi itu ya, Nabi Ayub itu adalah hamba yang benar-benar tekun untuk beribadah. Kemudian mulutnya teman-teman setiap hari itu tidak berhenti menyebut nama Allah. Jadi dia selalu berzikir, bertasbih, dan bertahmid. Nah, karena ketekunannya dalam beribadah membuat setan-setan dan para iblis itu iri kepadanya. Kemudian Allah mengizinkan setan dan iblis untuk menggoda, merusak akidah dan iman Nabi Ayub. Nah, dengan cara apa ya? Banyak teman-teman semua godaannya. Yang pertama, iblis tersebut menggoda iman Nabi Ayub dengan cara memusnahkan harta kekayaannya. Jadi sehingga Nabi Ayub ini menjadi orang yang miskin teman-teman ya. Kemudian sampai dia itu hidup sebatang kara, tidak ada keluarganya. Dengan cara dia kan ini banyak ya harta kekayaannya. Nah, perlahan-lahan iblis itu dan syaitan itu
menghancurkan kekayaan Nabi Ayub itu dimulai dengan hewan-hewan ternaknya, ya. Hewan-hewan ternaknya itu dibuat mati satu persatu sehingga habis sama sekali. Kemudian ladang-ladang dan perkebunannya dibuat rusak dan menjadi kering, dan gedung-gedung yang terbakar habis dimakan oleh api, membuat Nabi Ayub itu menjadi seorang miskin. Tapi teman-teman semua, dengan kekayaannya yang sudah habis itu tidak menggoncangkan keimanan Nabi Ayub. Nah, itu loh ya, karena dia tahu harta dan benda itu datangnya dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah, ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Itu baru cobaan yang pertama yang diberikan kepada Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub tidak tergoda, iblis punya cara lain nih. Dia cari lagi apa ya yang bakal membuat Nabi Ayub itu tergoda, sehingga dia goyah imannya dan tidak mau beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu dengan cara dia mencoba mengganggu putra-putra Nabi Ayub dengan cara merobohkan, membuat berantakan, menjatuhi dan menimbun seluruh penghuninya, yaitu gedung-gedung rumahnya. Dirobohkan sehingga menjatuhi, menimbun seluruh penghuninya. Ya. Sehingga dengan kejadian itu, para iblis dan setan berkata kepada Nabi Ayub, "Hai Ayub, sudahkah engkau melihat putra-putramu yang mati tertimbun di bawah runtuhan gedung yang roboh akibat gempa bumi? Kiranya wahai Ayub, Tuhan tidak menerima ibadahmu selama ini dan tidak melindungimu sebagai imbalan bagi amal solehmu dan sujud rukukmu siang dan malam." Jadi digoda ya Nabi Ayub. Untuk apa kamu beribadah? Tuhan seperti ini kepada kamu. Nah, seperti itu ya. Kemudian mendengar kata-kata iblis seperti itu, menangislah Nabi Ayub. Kemudian dia berkata, Allah lah yang memberi dan dia pula lah yang mengambil kembali. Segala puji baginya, Tuhan yang maha pemberi dan maha pencabut. Ya, sehingga gagallah kedua kalinya para iblis untuk memujuk dan menghasut Nabi Ayub. Ya, jadi udah 2 kali gagal loh teman-teman. Ya, kemudian dia tidak menyerah lagi nih para iblis dan setan itu. Ya, dia cari cara lain bagaimana ya ini Nabi Ayub tergoda sama mereka. Nah, ini adalah cobaan Nabi Ayub. Yang berikutnya, yang ketiga adalah dengan cara apa ya? Nah, dia memerintahkan kepada anak buahnya, para iblis ini, agar menaburkan benih-benih baksil penyakit ke dalam tubuh Nabi Ayub. Jadi dia buat Nabi Ayub ini diberikan penyakit ya, yang penyakitnya itu bisa menular, yang membuat dia kurus, kering, badannya tenaganya menjadi lemah, wajahnya menjadi pucat, tidak berdarah, dan kulitnya menjadi berbintik-bintik teman-teman. Ya, dia dibuat menderita penyakit, demam panas, batuk-batuk, yang membuat Nabi Ayub ini menjadi jelek sekali. Dan penyakit yang deritanya itu menularkan orang-orang yang menyentuhnya dan mendekatinya, sehingga dia menjadi terasing Nabi Ayub ini oleh teman-temannya, oleh orang-orang di sekitarnya, ya. Hanya istrinya lah teman-teman yang senantiasa setia, selalu mendampingi dan merawat Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya ini selalu sabar, merawat, mendampingi Nabi Ayub dengan kesabaran, kasih sayang, tanpa mengeluh sedikit pun. Nah, karena keadaan seperti itu, sudah
mendapatkan penyakit, tapi Nabi Ayub tetap tidak meninggalkan kebiasaan ibadahnya, zikirnya, dan tidak pernah mengeluh sedikit pun. Dia hanya menyebut nama Allah, memohon ampun dan lindungan bila ia merasa sakit, ya. Sehingga iblis merasa kesal hati dan jengkel melihat ketabahan hati Nabi Ayub. Teman-teman semua, dia menjadi kehabisan akal. Udah 3 kali nih usahanya gagal terus, ya. Dia kehabisan akal, tidak tahu usaha apa lagi yang harus dilakukannya untuk mencapai tujuannya, merusak akidah dan keimanan Nabi Ayub. Sehingga dia mencari jalan keluar. Dengan cara apa? Nah, ini yang terakhir, yaitu dengan cara istri Nabi Ayub yang tadinya setia mendampingi Nabi Ayub, kemudian digodalah oleh mereka para iblis dan setan tersebut, ya, sehingga digoda agar tidak mau menunggui suaminya berlama-lama di dalam keadaan sakit. Lama-kelamaan istrinya tergoda juga. Ia enggan apabila disuruh suaminya. Nabi Ayub alaihissalam rupanya mengetahui perubahan sikap istrinya, ya. Tapi akhirnya setelah semua cobaan itu, hingga akhirnya Allah memerintahkan untuk mengakhiri ujian kepada Nabi Ayub, ya. Mengakhiri ujian kepada Nabi Ayub dan mengangkat derajat Nabi Ayub tersebut karena keikhlasannya dan ridhonya terhadap ketaatan dan takdir Allah. Ya, teman-teman semua, Masya Allah, dengan kisah ini itu luar biasa kesabaran Nabi Ayub Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Nah, kisah ini teman-teman semua gak kalah bagusnya nih dari kisah Nabi Ayub. Nah, jadi Nabi Zulkifli ini teman-teman semua, dia adalah salah satu putra dari Nabi Ayub, ya. Jadi dikatakan juga bahwa beliau ini adalah yang berhasil lolos dari reruntuhan rumah yang dirobohkan oleh iblis. Yang tadi sudah Bu Fiska ceritakan, ya. Cobaan terhadap Nabi Ayub yang kedua tadi, dirobohkanlah gedung-gedung yang ditempati oleh putra Nabi Ayub. Nah, salah satunya Nabi Zulkifli ini selamat dari musibah tersebut. Jadi Nabi Zulkifli ini teman-teman semua, dia itu nama aslinya adalah Bashar, salah satu nabi dari 25 nabi yang wajib kita yakini. Nabi Zulkifli ini tinggal di suatu wilayah negeri dengan pimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, yang merupakan seorang raja yang arif serta bijaksana. Nah, Nabi Zulkifli ini teman-teman juga salah satu nabi yang sangat sabar. Nah, jadi ceritanya ini ketika pemerintahan Raja Ilyasa, jadi sang raja ini semakin hari semakin tua, sehingga kemudian ia juga tidak dikaruniai seorang anak, membuat Raja Ilyasa itu gelisah karena belum memiliki calon pengganti tahta kerajaannya kelak. Sehingga suatu hari sang Raja Ilyasa ini teman-teman, dia mengadakan sebuah sayembara kepada seluruh rakyat untuk mencari pemimpin negerinya. Nah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah bagi orang yang sabar, yang mau berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Nah, jadi karena raja ingin melakukan sayembara, berkumpullah semua rakyatnya dan orang-orang yang berada di sekitar negeri tersebut. Nah, tapi dari sekian banyaknya rakyat yang berkumpul,
di halaman istana tidak ada yang mau mengangkat tangan yang menyangkupi sayembara yang raja berikan. Karena bagi mereka persyaratan itu sangat berat untuk dilakukan, ya. Jadi persyaratannya adalah bagi orang yang mau berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, ya. Kemudian karena tidak ada, tiba-tiba di tengah kerumunan masyarakat itu ada seorang pemuda yang mengangkat tangannya. Nah, siapa ya pemuda itu? Pemuda itu ternyata adalah Nabi Zulkifli alaihi salam, ya. Kemudian Nabi Zulkifli ini berkata kepada Raja Ilyasa, "Hamba sanggup melakukan puasa di waktu siang hari dan melakukan ibadah pada waktu malam hari." Nah, para hadirin dan raja yang berkumpul di waktu itu terkejut, tidak yakin dan tidak percaya dengan kemampuan Nabi Zulkifli. Karena pada saat itu Nabi Zulkifli masih sangat muda, teman-teman semua. Kemudian raja berkata kepada Nabi Zulkifli, "Wahai anak muda, jangan kamu bermain-main dengan ucapan yang telah aku sampaikan. Sayembara ini diadakan tidak lain adalah untuk kepentingan negeri dan kepentingan rakyat." Kemudian Nabi Zulkifli dengan tenangnya menjawab dan sungguh-sungguh berkata kepada Raja Ilyasa, "Wahai Raja Ilyasa, junjungan hamba, saya tidak bermain-main dalam berkata. Saya akan berusaha melakukan semua persyaratan yang Paduka telah berikan." Kemudian awalnya raja tetap ragu dan tidak yakin, teman-teman semua, tidak mau menerima Nabi Zulkifli untuk mencalonkan diri menjadi seorang raja. Karena tidak ada dari sekian banyak, tidak ada yang sanggup untuk menjalankan persyaratan yang diberikan raja. Akhirnya Raja Ilyasa setuju untuk menjadikan Nabi Zulkifli menjadi seorang raja, ya. Nah, kemudian Raja Ilyasa alaihissalam ini semakin lanjut usia, teman-teman, ya. Semakin lanjut usia, kemudian sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia berpesan kepada Nabi Zulkifli untuk tetap melakukan persyaratan yang telah ia berikan. Jadi sepeninggal raja, alhamdulillah, Nabi Zulkifli alaihissalam selalu melakukan kegiatan rutinnya, yaitu di waktu siang hari ia menjalankan puasa dengan tetap mengurus rakyat negerinya. Dan sedangkan di waktu malam hari ia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, sehingga hanya sedikit waktu tidur untuk dirinya. Jadi Nabi Zulkifli ini adalah orang yang sangat sabar dalam beribadah, sehingga dia sampai mengerjakan sholat itu sehari hingga 100 kali. Kemudian karena ketaatannya juga, Nabi Zulkifli ini juga diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui iblis dan setan yang menggoyahkan iman dan ketakwaannya. Jadi suatu malam, teman-teman semua, di malam hari saat Nabi Zulkifli ini mau tidur, iblis kemudian menjelma menjadi seorang musafir laki-laki tua menghampirinya. Jadi tujuannya iblis ini adalah untuk membuat Nabi Zulkifli ini marah, ya. Apakah dia benar-benar sabar atau terpancing kemarahannya. Jadi iblis ini menjelma menjadi seorang musafir laki-laki tua. Ia mencoba menggoda kesabaran dan keimanan Nabi Zulkifli. Dia bertamu ke rumah Nabi Zulkifli tengah malam, ya. Kemudian ketika sudah bertemu dengan Nabi Zulkifli di istana, Nabi Zulkifli ini menyuruh tamu tersebut untuk datang lagi pada besok malam setelah beliau menyelesaikan permasalahan, ya. Kemudian tamu itu mengingkari dan datangnya itu esok hari pada waktu siang, teman. Nah, jadi dia datang di waktu siang. Kemudian tamu tersebut
bertemu kembali dengan Nabi Zulkifli. Dan Nabi Zulkifli menyuruhnya untuk datang pada malam hari saja setelah Nabi Zulkifli menyelesaikan permasalahannya. Lalu laki-laki tua itu berjanji untuk datang pada malam hari. Namun esok harinya laki-laki tua itu lagi-lagi mengingkari janjinya. Nah, pada hari ketiga ia datang lagi. Saat itu ia tidak mendapat tanggapan dari Nabi Zulkifli. Akhirnya iblis menyamar sebagai laki-laki tua, menyelinap masuk menembus pintu dan menunjukkan diri aslinya kepada Nabi Zulkifli. Hingga akhirnya Nabi Zulkifli mengetahui bahwa iblis itu mencoba untuk membuatnya marah. Ya, Nabi mengetahui wujud asli Nabi Zulkifli dan terkejut melihatnya. Hingga pada akhirnya Nabi mengetahui dan mencoba untuk tidak marah. Nah, akhirnya iblis itu gagal membuat Nabi Zulkifli marah karena ia berhasil menahan amarahnya. Kemudian iblis gak mau menyerah. Dia melakukan usaha yang kedua kalinya. Yang kedua adalah suatu hari Nabi Zulkifli ini mendapat cobaan dengan adanya sekelompok orang yang durhaka kepada Allah dengan membuat pemberontakan dan kerusakan di negerinya, ya. Kemudian Nabi Zulkifli memerintahkan kepada tentaranya, rakyatnya untuk memerangi mereka, berangkat menuju medan perang. Namun, rakyat Nabi Zulkifli ini takut apabila ketika berperang nanti mati. Kemudian mereka bersedia untuk maju berperang apabila Nabi Zulkifli menjamin hidupnya. Mendengar apa yang disampaikan rakyatnya, Nabi Zulkifli itu tetap tidak marah, teman-teman. Ya. Dia akhirnya berdoa kepada Allah agar Allah menjamin keselamatan mereka saat berperang. Sehingga Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Zulkifli, "Aku telah mengetahui apa permintaan mereka dan aku telah mendengar akan doamu, maka semua itu akan aku kabulkan." Akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Nabi Zulkifli alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman, ya. Jadi sehingga tidak ada satu orang pun dari mereka yang gugur dalam peperangan itu. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Begitu cobaan, ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub, Nabi Zulkifli tidak menggoyahkan iman mereka. Alhamdulillah, semoga dua kisah dari Nabi tadi itu memberikan manfaat bagi teman-teman semua ya. Dan untuk tugasnya hari ini adalah silahkan teman-teman jawab 2 pertanyaan yang Bu Fiska berikan ya. Pertanyaannya apa saja ya? Nah, pertanyaan yang pertama, setelah teman-teman menyimak video Bu Fiska tentang kisah Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli, pertanyaan yang pertama adalah tuliskan bentuk-bentuk ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tadi banyak ya ujiannya apa saja, silahkan dituliskan. Pertanyaan yang kedua, tuliskan ujian yang diberikan atau kisah godaan iblis yang diberikan kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Cukup 2 pertanyaan itu saja. Silahkan teman-teman jawab, tulis di buku tulisnya. Dan dikirim melalui Google Classroom-nya. Selamat mengerjakan.
Jazakumullah khair teman-teman untuk pembelajarannya hari ini. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.